Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bersih dipertemukan dalam suatu kegiatan yaitu materi diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita selalu mengirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa manusia dari alam kejahiliaan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang saat ini kita rasakan Bapak dan Ibu semua. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada Ibu Kepala Sekolah yang senantiasa mendukung kegiatan kami, kegiatan saya dalam kegiatan guru penggerak yang saya jalani sekarang. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan pembina SDN 1 Padumpa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Juga senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam rangkaian kegiatan guru penggerak yang saya jalani di angkatan 11, calon guru penggerak angkatan 11 yang saat ini saya jalani dalam pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini yang akan menjadi materi kita pada hari ini adalah tentang diseminasi budaya positif. Ya, pertama-tama Bapak dan Ibu, ya kita coba lihat di sini di layar. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba untuk jawab. Ya, apakah Bapak dan Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Nah, apakah kita setuju semua? Ketiga, misalnya pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Ya, setuju tidak? Tidak. Ya. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak selamanya. Ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah setuju? Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Ya, kita setuju ya. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Tergantung. Oke Bapak dan Ibu, ya ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ada 4 pertanyaan nantinya ini, insya Allah akan terjawab dalam materi yang akan saya sampaikan nanti sebentar. Ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, insya Allah, ya melalui nanti pemaparan materi ini tentang budaya positif, insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab. Kemudian selanjutnya, apa itu budaya positif? Ya, yang pertama itu apa itu budaya positif? Jadi yang dimaksud dengan budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, tentu di sekolah kita ini sudah terlaksana ya budaya-budaya positif Bapak dan Ibu ya. Menjadi pertanyaan, apa budaya-budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah kita? Ya, ini kan budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira budaya-budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita? Bagaimana Bu Pema? Budaya positif apa yang sudah diterapkan di sekolah kira-kira?
Ya, disiplin, Pak. Ya, sampai tempat. Ya, bertanggung jawab. Lagi. Ada juga kegiatan-kegiatan pembiasaan ya. Ada 5S itu, ada sapa salam, senyum sapa salam, kemudian ada sopan dan santun. Sebenarnya itu budaya-budaya positif sudah kita terapkan di sekolah kita ya. Ya, cuma perlu kita pemahaman yang mendalam. Ya. Kemudian, Bapak dan Ibu, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini ada 6. Ada 6. Ya. Saya dulu. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian keempat ada kebutuhan dasar manusia, kemudian selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru, kemudian ada segitiga restitusi. Kemudian jadi pertanyaan lagi, dari keenam ini yang manakah yang di atas ini kira-kira yang menjadi lebih utama bagi kita? Kira-kira yang mana di antara keenam ini? Dan kira-kira yang mana di sini yang paling disukai di antara keenam ini? Ya, yang biasa diterapkan Bapak dan Ibu. Ada disiplin positif, ada motivasi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru, ada segitiga restitusi. Ya, saya kira sudah dilaksanakan ya, ada keyakinan kelas ya. Barangkali sudah diterapkan di kelasnya masing-masing Bapak dan Ibu ya. Ya, kemudian barangkali posisi kontrol biasa juga sudah dilaksanakan. Kemudian segitiga restitusi juga biasa, cuma artinya kita belum tahu bahwa ini boleh dibilang segitiga restitusi. Ya, permainan. Ya. Coba diperhatikan di layar Bapak dan Ibu. Ya, cobalah buka. Jadi nanti kalian Bapak dan Ibu mencari pasangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Kemudian Anda adalah misalnya di dua kidi. Satu yang mengepalkan tangan. Ya. Bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, sehingga Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, sehingga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas si B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan teman Anda. Ya, yaitu dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi atau memarahi atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka tangannya tersebut. Ya, bisa dicoba sekarang. Coba pasangan tas, senti lain nih. Senti pertahankan nih. Ya. Oke. Tiga pasangan duluan. Yang tidak ada pasangannya, ya coba. Bagaimana? Sudah dilaksanakan Bapak dan Ibu? Ya sudah ya. Kira-kira ya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, apakah Bapak dan Ibu yang mengembangkan tangan ini membuka atau tidak? Tidak ya, atau membuka? Cari. Tidak. Ya, bisa saja ada yang membuka, ada juga yang tidak membuka, tergantung dari pribadi ya masing-masing. Kemudian apa hikmahnya Bapak dan Ibu ada kegiatan seperti ini? Kira-kira ada yang tahu apa hikmahnya itu? Dia mempertahankan tadi. Ya, dia konsisten. Artinya ya, sebenarnya di sini adalah hikmahnya itu dia punya kontrol diri Bapak dan Ibu. Artinya dia tidak mudah terpengaruh, walaupun dari misalnya dirayu, digeliti, digoda, dimarahi, bahkan intimidasi, bahkan ditawarin uang, dia tidak mau, karena dia punya kontrol diri. Ya, kontrol diri. Jika dihubungkan dengan siswa kita Bapak dan Ibu, ternyata kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada siswa.
Ya, walaupun bagaimana kita misalnya memberikan tugas, tetapi kalau bukan dia yang sendiri kesadaran dirinya, kontrol dirinya, maka tidak bisa terlaksana. Sebagaimana ini ya, perubahan paradigma teori ya kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Ini ya, ternyata ilusi guru mengontrol murid. Ya, artinya di sini ilusi guru mengontrol murid. Bahwa semua ilusi guru itu mengontrol murid. Artinya kita tidak bisa memasangkan kehendak kepada murid. Misalnya dikasih PR, karena bukan kontrol dirinya, bukan keinginan dirinya untuk mengerjakan, ya walaupun misalnya dipaksa, dikasari, dia tidak juga melaksanakan karena bukan karena dari dirinya, bukan dari kontrol dirinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang itu merasa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi tergantung diri pribadi orang yang siswa misalnya sudah dikasih PR, tapi bukan dari kesadaran dirinya, bukan dari kontrol dirinya, maka walaupun apa yang kita lakukan tidak terlaksana juga. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan terkontrol? Ya, ini Bapak dan Ibu ya, ada stimulus respon. Kemudian ini yang teori kontrolnya. Ya, biasanya secara realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa secara realitas itu kebutuhan kita sama. Tetapi secara teori kontrol itu ternyata realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Yang mana betul Bapak dan Ibu? Ya, yang betul itu adalah kebutuhan kita itu berbeda-beda ya. Ya, tidak semua itu kebutuhan orang sama. Kemudian yang kedua, semua orang bisa melihat hal yang sama. Ya, tetapi secara terkontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak boleh kita persepsikan apa yang kita persepsikan dengan orang lain untuk sama dengan kita persepsi kita. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini ya. Ya, kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika orang berperilaku buruk itu kita anggap bahwa itu salah. Tetapi ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, apakah benar atau salah, ternyata semua perilaku itu ada tujuannya Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian tetapi hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Ini yang tadi ya. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat kunjungan kolaborasi. Tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini hukuman konsekuensi dan restitusi Bapak dan Ibu. Ya, kita bisa baca ada hukuman konsekuensi, ada restitusi. Ya, hukuman itu misalnya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, apa itu hukuman? Hukuman itu kita tidak terencana, bersifat satu arah. Nah, bisa berupa hukuman fisik, bisa psikis atau kata-kata kasar. Ya. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana, ya sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi di sini kita
pilih adalah restitusi ya, restitusi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang lain? Hukuman. Yang betul adalah konsekuensi Bapak dan Ibu ya. Yang betul adalah konsekuensi. Kemudian ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ya, macam ini konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Memang. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJWK. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJWK. Yang betul adalah konsekuensi. Kenapa? Karena memang di pelajaran olahraga itu ada kegiatan pemanasan, lari-lari ya. Jadi karena sebenarnya temannya ini sudah tadi melaksanakan, karena dia terlambat dia juga harus melakukan pemanasan itu. Hukuman kita dihukum oleh penghargaan. Ya, kenapa sekarang kita tidak boleh lagi ada peringkat di dalam kelas? Karena ini ada beberapa alasan Bapak dan Ibu. Ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika ada penghargaan Bapak dan Ibu, ya dapat berpengaruh secara jangka pendek dan jangka panjang. Jika misalnya anak itu selalu diberikan penghargaan, misalnya juara 1 dikasih misalnya penghargaan, ya maka dia akan ketergantungan dengan penghargaan itu. Kapan tidak dikasih penghargaan, misalnya kalau dia tidak dikasih bagi penghargaan guru tak, sehingga bisa kendor cara belajarnya. Hanya dia termotivasi tadi untuk belajar karena adanya penghargaan, sehingga jika tidak ada penghargaan maka akan berubah cara belajarnya. Ya, itu sehingga kita dihukum oleh penghargaan. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika misalnya teman yang juara yang dikasih sementara yang lain misalnya anggaplah juara 2 atau 3 tidak dikasih cuma juara 1, maka akan merusak hubungan. Ya. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu mengurangi kualitas. Ya, tadi sudah dijelaskan di poin 1 bahwa ketika anak-anak itu selalu mengharapkan penghargaan akan mengurangi kualitas. Ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Kemudian motivasi dalam diri untuk interest. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu bisa menjawab? Terima kasih atas kesempatan mereka. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dianalisa kata-katanya antara keyakinan dengan peraturan, sepertinya kalau kata peraturan kelas itu hanya dari satu pihak, dari pihak sekolah, atau kalau kelas berarti dari pihak guru. Kalau keyakinan kelas sama dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalnya sepakat jujur, jadi ada kesepakatan antara pihak guru dengan pihak siswa. Terima kasih. Ya, berikan aplaus ya. Betul sekali. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Akan terjawab nanti Bapak dan Ibu ya. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira ada alasan apa kita memakai helm? Ya, karena sudah menjadi peraturan atau bagaimana?
Peraturan. Awalnya peraturan, Ya. sekarang sudah kesalahan. Ya, betul. Ya, Tentang mana kita sih? ya betul. Awalnya ini adalah peraturan. Peraturan itu dibuat oleh satu orang, satu pihak saja ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa ternyata ketika kita tidak memakai helm, yakin tidak dengan keselamatan kita. Jadi ada unsur kebaikan ya di dalamnya, unsur keselamatan, sehingga kita yakin semua bahwa ketika kita memakai helm, insya Allah kita akan selamat ketika misalnya terjadi kecelakaan. Jadi sehingga tadi peraturan ini menjadi keyakinan bahwa ketika kita memakai helm, kita akan aman, kepala kita akan aman. Ya, menjadilah keyakinan, bukan lagi peraturan. Toh kita yakin bahwa dengan memakai helm, insya Allah ya terjaga misalnya kepala. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kira-kira apa ya? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker. Demi apa itu kita yakin bahwa dengan memakai masker? Ya, betul sekali, sama ya. Ini unsur kesehatan. Ya, unsur kesehatan ya. Kita yakin bahwa dengan memakai masker ini terlindungi dari tadi dia katakan wabera, dari kuman. Jadi ada unsur kesehatan. Untuk membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu, yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Ya, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing Bapak dan Ibu, kita buat ini berdasarkan kesepakatan, bukan satu arah saja. Nah, benar dikatakan tadi Ibu Mastika bahwa untuk membuat keyakinan kelas itu, ya dibuat oleh guru dan siswa, bukan satu arah saja. Ketika guru yang menentukan, misalnya bahkan itu adalah peraturan kelas. Ya. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru. Ini pernyataannya bersifat satu arah. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas Bapak dan Ibu ya. Ya, ini prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ya, di apa namanya ini? Ya, speech notes ya. Misalnya pada saat akan kita rencanakan, pada saat itu kita akan buat keyakinan kelas. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah mempersilahkan semua siswa untuk mencurahkan ide. Kita bagikan nih kertas seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ya, di kertas paperback dibagi, kemudian dia tulis di situ apa-apa idenya tentang keyakinan kelas itu. Ya, setelah mereka tadi sudah menulis ide mereka tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, baru mencatat semua masukan. Jadi kita dulu mencatat semua masukan yang sudah tadi dibuat oleh siswa, yang sudah dicatat oleh siswa melalui tadi kertas pinot tadi. Kemudian yang selanjutnya kita ganti kalimat negatif menjadi positif. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Jadi dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya tidak membuang sampah, tidak apalagi tidak datang terlambat. Kita ubah kata negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, contohnya, tidak datang terlambat. Kira-kira kalau kita mau ubah menjadi kalimat positif, apa itu? Datang tepat waktu. Ya, betul, datang tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, tidak membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Toh, kalimat positif itu. Ya, jadi kita ubah kalimat negatif menjadi positif. Lanjut, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi kita pilih-pilih nih, kan misalnya tidak mungkin dimasukkan semua tadi itu. Sebanyak misalnya 30 siswa menukar timani misalnya menulis semua ide-ide tentang keyakinan kelas. Kita pilih-pilih nih, tentu ada yang double ya. Ide-idenya itu ada yang double. Kita pilih-pilih nih, ya. Kemudian tinjaulah keyakinan kelas yang sudah tersusun, misalnya 3, kita pilih nih 3 atau sampai 7 keyakinan.
Ya, setelah itu kita meninjau dan menyetujuinya dengan mendatanganinya. Setelah sudah ada kita kumpulkan itu keyakinan kelas, baru ditandatangani nih. Semua warga kelas ikut mendatangani. Karena ini kan untuk berlaku semua warga kelas ya, bukan saja guru yang mendatangani, tetapi semua murid. Kemudian keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Ya, taruhnya di tempat yang mudah terlihat. Supaya kan ini keyakinan kelas ini kan untuk berlaku setiap hari ya. Maka dia tahu di bawah ini hal yang dilarang. Ini hal yang harus dilakukan. Ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru Bapak dan Ibu. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, kemudian ada sebagai manajer. Ya, kira-kira posisi tak sekarang sebagai guru yang mana di atas? Ya, silahkan tanya diri tak masing-masing di. Ya, ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman. Semuanya perlu saya lakukan. Oh, ya. Saksikan video. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana videonya? Ya, kita sudah paham ya, 5 posisi kontrol seorang guru. Ternyata kita diarahkan ke posisi yang kelima tadi, yaitu sebagai posisi manajer. Di mana pada posisi manajer ini kita diarahkan untuk membuat siswa itu menyadari tentang keyakinan sekolah yang dia langgar. Misalnya tadi dia datang terlambat kan, kita tanyakan bahwa kira-kira kita harus datang ke sekolah jam berapa? Jam 7 kan? Sedangkan dia datang tadi jam 7.20. Nah, kira-kira dia melanggar keyakinan sekolah. Terus kita carikan permasalahan, masalah apa sebenarnya sehingga melatar belakangi dia terlambat. Ternyata dia lupa menyetel alarmnya. Ya, kita tanyakan lagi bagaimana solusinya untuk supaya tidak terlambat tadi dengan lupa menyetel. Nah, artinya dia mau memperbaiki alarmnya itu menyetel dengan baik alarmnya. Ya, begitu ya. Kemudian diingatkan juga kepada misalnya keluarganya siapa yang bisa membantunya untuk membangunkan agar dia tidak terlambat. Jadi seperti itulah posisi yang diharapkan kita sebagai guru di posisi manajer Bapak dan Ibu. Ya, kita sudah saksikan bersama masing-masing ada kekurangan tadi di posisi yang 1 sampai ke 4 gitu. Lanjut yang terakhir, materi yang terakhir Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Ya. Kenapa penting? Karena kadang-kala di dalam kelas atau di sekolah kita biasa terjadi masalah. Apakah masalah itu datangnya dari murid, apakah misalnya masalahnya adalah dia terlambat, ataukah misalnya ada bulian terhadap temannya, ataukah masalah-masalah lain yang timbul di dalam kelas. Maka hal ini ketika ada masalah yang kita jumpai, karena kita di SD itu kita juga sebagai guru konseling ya, menangani masalah-masalah terhadap yang terjadi pada murid kita. Maka di sini ada 3 segitiga restitusi untuk ketiga ada, yaitu yang pertama kita validasi kebutuhan, kemudian kedua menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk kalimat yang kita gunakan ketika kita menjalankan tiga restitusi tadi ya, tidak 3 restitusi. Ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Misalnya ada siswa yang selalu datang terlambat ya. Ya. Kita tidak langsung menjudge kenapa datang terlambat misalnya, tidak langsung marah, tidak langsung emosi, tetapi kita tanyakan dulu. Kita tanyakan bahwa kira-kira ya ini ada berdosa itu tidak apa-apa. Misalnya tidak ada manusia yang tidak sempurna. Misalnya Bapak Guru itu misalnya pernah salah, tidak ada seorang yang sempurna. Semua orang biasa melakukan kesalahan. Bahkan Bapak Guru pun pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya kita bisa menyelesaikan ini
Nah, ini ya, itu menstabilkan identitas. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Artinya kita tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu sendiri mencari permasalahannya itu. Kamu berhak merasa begitu. Ya. Kemudian di validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang digunakan adalah padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu. Ya, itu tadi di kasus tadi ya. Nah, dia marah misalnya membentak-bentak temannya, mengatai temannya, tetapi Bapak gurunya mengatakan padahal kami bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Ya. Kamu pasti punya alasan. Kita tanyakan alasan mengapa dia melakukan hal itu. Ya. Nah, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah terlindung dari melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya keyakinan. Kalimat yang biasa digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai umum yang kita sepakati. Misalnya dia melanggar tadi, misalnya kejujuran. Misalnya pada saat ujian dia melanggar misalnya karena dia mencontoh. Nilai kebajikan apa yang dia langgar misalnya? Nilai kejujuran. Ya. Kita misalnya pertanyakan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Misalnya ada nilai kejujuran. Ya. Apakah bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya. Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya misalnya. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira setelah menerima materi ini, ya, kira-kira ada juga manfaatnya Bapak dan Ibu. Ada ya? Ya. Oke. Terakhir, thank you, terima kasih. Ya. Oke Bapak dan Ibu, barangkali demikian kegiatan kita hari ini. Setelah tadi mempelajari ada keyakinan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol seorang guru, kemudian ada segitiga distribusi. Mudah-mudahan materi ini bisa kita aplikasikan di dalam kelas kita masing-masing di sekolah kita ini. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan bergerak.